Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Irfan Syam, Stambuk 141 2015 0231, Angkatan 2015, Peminatan Epidemiologi, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Baik, adapun judul penelitian saya adalah faktor risiko kejadian stunting terhadap balita usia 6-59 bulan di Puskesmas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Rumusan masalah. Apakah pendapatan keluarga, pendidikan ibu, status pemberian ASI eksklusif, riwayat penyakit infeksi, dan berat badan lahir rendah merupakan faktor risiko kejadian stunting pada balita usia 6-59 bulan di Puskesmas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar? Kemudian tujuan penelitian. Tujuan umum untuk menentukan besar risiko kejadian stunting pada balita usia 6-59 bulan di Puskesmas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kemudian tujuan khususnya adalah yang pertama, untuk menentukan besar risiko pendapatan keluarga terhadap kejadian stunting pada balita usia 6-59 bulan di Puskesmas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Yang kedua, untuk menentukan besar risiko tingkat pendidikan ibu terhadap kejadian stunting pada balita usia 6-59 bulan di Puskesmas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan besar risiko status pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian stunting. Kemudian yang keempat, untuk menentukan besar risiko riwayat penyakit infeksi terhadap kejadian stunting. Kemudian terakhir, untuk menentukan besar risiko berat badan lahir rendah terhadap kejadian stunting. Kemudian hasil penelitian analisis univariat tabel 5.1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin balita di wilayah kerja Puskesmas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Adapun jenis kelamin laki-laki, jumlah kasus 19, kontrol 19, total 38 dengan persentase 41,3%. Kemudian jenis kelamin perempuan, jumlah kasus 27, kontrol 27, total 54, persentase 58,7%. Kemudian tabel 5.2. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan ayah di wilayah kerja Puskesmas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Angka terendah adalah tidak sekolah dengan persentase 0%. Kemudian angka tertinggi adalah tamat SMA sederajat, jumlah kasus 24, kontrol 23, total 47 dengan persentase 51%. Kemudian tabel 5.3. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan ibu di wilayah kerja Puskesmas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Pada tingkat pendidikan, angka terendah adalah tidak sekolah dengan persentase 0%. Tamat SMA sederajat adalah angka tertinggi, jumlah kasus 22, kontrol 19, total 41 dengan persentase 44,5%. Kemudian tabel 5.4. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin jenis pekerjaan ayah di wilayah kerja Puskesmas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Jenis pekerjaan ayah, angka terendah adalah tidak bekerja dengan total persentase 0%, dan angka tertinggi adalah lainnya dengan jumlah kasus 27, kontrol 11, total 38 dan persentase 41,3%. Kemudian tabel 5.5. Distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan ibu di wilayah kerja Puskesmas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Angka terendah adalah pegawai swasta dengan jumlah kasus 2, kontrol 0, total 2
dengan persentase 2,2%. Angka tertinggi adalah tidak bekerja. Jumlah kasus 37, kontrol 26, total 63. Kemudian analisis bivariat. Tabel 5.6. Faktor risiko pendapatan keluarga terhadap kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Santang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Adapun pada pendapatan keluarga pada risiko tinggi jumlah kasus adalah 27, kontrol 12, total 39. Risiko rendah 19 pada kasus, kontrol 34 dan total 53 dengan P Palu 0,002, OR 4,026, lower limit atau LL 1,667, UL 9,724. Kemudian tabel 5.7 faktor risiko tingkat pendidikan ibu terhadap kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Santang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Pada tingkat pendidikan risiko tinggi jumlah kasus adalah 6, kontrol 3, total 9, P Palu 0,292, OR 2,150, LL 0,504, UL 9,117. Dan risiko rendah 40 pada jumlah kasus, kontrol 43, total 83. Kemudian tabel 5.8 faktor risiko status pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Santang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Adapun risiko tinggi pada kasus adalah 16, kontrol 9, total 25. Risiko rendah 30 pada jumlah kasus, kontrol 37 dan total 67 dengan P Palu 0,101, OR 2,193, LL 0,850, UL 5,658. Kemudian tabel 5.9 faktor risiko riwayat penyakit infeksi terhadap kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Santang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020 dengan risiko tinggi angka kasus berjumlah 27, kontrol 13, total 40. Risiko rendah jumlah 19, kontrol 33, total 52 dengan P Palu 0,003, OR 3,607, LL 1,512, UL 8,608. Kemudian tabel 5.10 faktor risiko berat badan lahir rendah terhadap kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Santang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020 dengan risiko tinggi angka kejadian stunting pada kasus adalah 5, kontrol 0, total 5. Risiko rendah jumlah kasus 41, jumlah kontrol 46, total 87 dengan P Palu 0,021, OR 2,122, LL 1,699, UL 2,651. Kemudian kesimpulan yang pertama, pendapatan keluarga diperoleh P sama dengan 0,002 atau OR sama dengan 4,026, LL 1,667 dan UL 9,724. Hal ini berarti pendapatan keluarga merupakan faktor risiko yang bermakna terhadap kejadian stunting di Puskesmas Santang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan ibu diperoleh P sama dengan 0,292, OR 2,150, LL 0,504, UL 9,117. Hal ini berarti tingkat pendidikan ibu merupakan faktor risiko yang tidak bermakna terhadap kejadian stunting di Puskesmas Santang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Kemudian yang ketiga, status pemberian ASI eksklusif diperoleh P sama dengan 0,101, OR 2,1193, LL 0,850, UL 5,658. Hal ini berarti status pemberian ASI eksklusif merupakan faktor risiko yang tidak bermakna terhadap kejadian stunting di Puskesmas Santang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Kemudian 4, riwayat penyakit infeksi diperoleh P sama dengan 0,003, OR 3,607, LL 1,512 dan UL 8,608. Hal ini berarti riwayat penyakit infeksi merupakan faktor risiko yang bermakna terhadap kejadian stunting di Puskesmas Santang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Kemudian berat badan lahir rendah diperoleh
P 0,021, OR 2,122, LL 1699 dan UL 2,651. Hal ini berarti berat badan lahir rendah merupakan faktor risiko risiko yang tidak bermakna terhadap kejadian stunting di Puskesmas Sintang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tahun 2020. Kemudian terakhir dokumentasi penelitian. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.